Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi ataupun pesan melalui perkataan ataupun melalui tulisan. Nah, dari pengertian tersebut kita harus bisa mendefinisikan apa itu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, maupun komunikasi persuasif, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana itu bisa bekerja dalam dunia bisnis. Komunikasi satu arah adalah komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi tanpa adanya umpan balik dari penerima pesan. Dalam komunikasi satu arah ini, komunikator adalah yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan, sedangkan penerima hanya menyimak pesan tersebut. Nah, apakah ini sama saja dengan kita berbicara dengan tembok? Tidak. Komunikasi dua arah di sisi lain adalah proses komunikasi yang dimana terjadi timbal balik, berbeda dengan komunikasi satu arah tadi. Di komunikasi dua arah ini, ada respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, jenis komunikasi ini lebih banyak ditemukan pada praktek komunikasi interpersonal atau antar pribadi maupun komunikasi kelompok secara face to face, orang antara orang, empat mata atau sebutan yang lainnya. Komunikasi dua arah ini juga memiliki tiga jenis gaya, yaitu vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Komunikasi dua arah vertikal ini terjadi saat satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, sehingga terdapat aliran informasi atau komunikasi dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Untuk horizontal terjadi saat pihak-pihak yang melakukan komunikasi ini memiliki kedudukan atau tingkat yang sama dan setingkat, seperti antara teman sebaya ataupun kepada orang yang sudah dekat. Untuk komunikasi dua arah yang diagonal terjadi saat pihak-pihak terlibat dalam komunikasi yang memiliki kedudukan, tingkat dan wewenang yang berbeda, seperti contohnya antara kepala divisi kepada antara ataupun pada para atasan yang ada di kantor. Di video ini saya juga akan menunjukkan sebuah komunikasi dua arah secara horizontal antara saya dengan penjual. Mari kita berangkat pakai payung karena hujan di luar. Beli bagian dada sama apa bawah? Ya. Hah? Iya, satu-satu. Di sisi lain, komunikasi persuasif ini adalah sebuah teknik dalam komunikasi yang dimana komunikasi persuasif ini sering digunakan oleh banyak orang untuk dapat menyelesaikan masalah atau dapat mempengaruhi komunikan dari segi persepsi, sikap, dan perilaku. Pada dasarnya, kegiatan komunikasi itu diharapkan dapat mengubah perilaku atau sikap orang lain yang kita berikan pesan dengan mendapatkan tanggapan atau setidaknya reaksi. Dalam komunikasi persuasif ini, kita spesifik ingin mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi harapan kita. Misalkan kita menyuruh dia untuk cuci piring, maka dia harus mencuci piring dalam komunikasi persuasif ini. Nah, komunikasi persuasif ini bagaimana cara kita membuat mereka melakukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam komunikasi persuasif ini juga ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan untuk
Nah, ada juga faktor penentu dalam keberhasilan komunikasi persuasif ini. Ada 3 jenis, ada 3 faktor penting dari komunikator, dari komunikan, dan juga pesan yang dipaparkan. Nah, untuk dari yang berasal dari komunikan, itu ada kebutuhan. Proses persuasi harus didahului dengan kebutuhan individu itu sendiri, yang terdiri dari teori Maslow seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari individu ketika melakukan persuasi. Yang kedua itu adalah keinginan. Saat kebutuhan dipenuhi, maka akan ada keinginan dari individu untuk segera dipenuhi kebutuhan itu. Nah, ini juga mengacu kepada konteks psikologi seseorang tersebut. Yang ketiga ada dorongan jiwa. Dorongan ini lebih tinggi daripada keinginan. Jika keinginan lebih pada motif individu, maka dorongan jiwa adalah lebih kepada individu untuk mengendalikan jiwanya dalam melakukan sesuatu. Yang keempat ada motivasi. Motivasi ini merupakan sesuatu yang tampak dari individu untuk melakukan segala aktivitasnya, termasuk proses persuasi ini. Individu yang melakukan proses persuasi ini dapat dilihat dari motivasi internal maupun eksternalnya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor yang berasal dari komunikator. Yang pertama itu reciprocity. Proses persuasi ini merupakan proses timbal balik antara dua individu atau masyarakat, bahkan negara yang saling mempengaruhi dengan cara yang saling menguntungkan. Selanjutnya itu ada komitmen dan konsistensi. Proses ini terjadi melalui keyakinan, ide, dan sikap yang diterima oleh penerima pesan dalam meneguhkan keyakinannya sendiri. Yang ketiga ada social proof, ada authority, liking, dan lain sebagainya dari komunikan juga. Yang ketiga terakhir itu adalah faktor pesan dalam komunikasi persuasif, adalah yang terdiri dari bahasa dan maknanya, isi pesan tersebut, dan juga efek komunikasi terhadap penerima pesan. Sekian dari tentang komunikasi bisnis, tentang komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, maupun komunikasi persuasif. Semoga itu bisa menjadi suatu pembelajaran. Ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.